Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dania Karisa dengan RP 015. Dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai proses pembentukan magma. Nah, kalau misalnya di video sebelumnya, saya menjelaskan mengenai lapisan yang ada di permukaan bumi kita. Lalu saya sempat mention mengenai eh, bagaimana gunung api terbentuk. Nah, itu ada hubungannya dengan bagaimana magma juga terbentuk gitu di sini. Dan secara umum gitu, bagian dalam bumi, baik kerak atau maupun mantel itu berada dalam fase padat. Hal ini terjadi karena gradien geotermal, yang mana peningkatan suhu bumi itu seiring naik, seiring bertambah, secara kedalamannya juga meningkat gitu apa? Peningkatan suhu bumi itu seiring bertambahnya kedalaman. Itu secara konsisten eh, berada dalam diagram gitu, diagram yang ada di buku John Charles, Batuan Mantel. Nah, kalau misalnya berdasarkan diagram hubungan tekanan, suhu, dan kedalaman dan penampang tektonik itu terdapat tiga mekanisme utama yang yang mengontrol pembentukan magma di dalam bumi. Nah, adapun faktor yang pertama itu adalah penurunan tekanan atau decro- decompression melting. Nah, penurunan tekanan ini itu terjadi ketika batuan mantel yang sangat panas itu bergerak naik ke permukaan gitu, ke permukaan yang lebih dangkal. Nah, karena batuan ini memiliki konduktivitas termal yang rendah gitu, akhirnya proses pergerakan naik itu berlangsung secara adiabatik, di mana batuan mantul itu mempertahankan sebagian besar energi panasnya meskipun terjadi penurunan tekanan yang drastis. Nah, itu bisa kita lihat eh, pada penampakan tektonik dalam dua contoh. Yang pertama itu adalah dalam Mid ya, Mid Ocean Ridge, yang mana lempeng samudra ketika bergerak saling menjauh itu menyebabkan penipisan gitu di lapisan kerak, dan itu menciptakan ruang bagi astetosfer untuk bergerak naik ke atas, sehingga itu memicu peleburan dekompresi skala yang besar gitu. Dan selanjutnya itu ada titik panas atau hotspot. Nah, kolom panas yang naik gitu secara vertikal dari batas mantel mantel inti bumi gitu itu mengalami dekompresi saat mendekati litosfer samudra yang tipis. Lalu yang kedua itu ada penambahan zat volatil seperti air dan juga karbon dioksida. Nah, mekanisme kedua itu didorong oleh perubahan komposisi kimia batuan mineral melalui penambahan agen pelebur, terutama air dan juga karbon dioksida. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu, mekanisme penggerak utama magmatisme di zona subduksi itu ada convergent plate boundary. Nah, ketika lempeng samudra itu menujam gitu ke lempeng kerak benua, ke lempeng benua itu dia kan akan lempeng samudra kan membawa air terus masuk ke mantel. Nah, dari mantel itu nanti zat di mantel yaitu peridotit bercampur dengan eh, air dan juga karbon dioksida itu akhirnya membentuk magma baru yang nantinya itu akan memicu peleburan parsial atau flux melting, dan akhirnya magma itu naik dan juga membentuk busur gunung api yang aktif. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu itu terjadi ketika ada suplai energi termal yang bertambah dari luar gitu, yang memanaskan batuan di sekitarnya sehingga dia melampaui titik leburnya. Nah, kalau dalam konteks tektonik itu proses transfer panas itu umumnya terjadi di kerak bumi bagian bawah hingga menengah gitu. Nah, magma basaltik panas yang dihasilkan di mantel itu naik karena gaya apung dan juga berkumpul di dasar kerak benua yang lebih dingin. Nah, mekanisme ini tuh sangat dominan di area seperti busur gunung api benua dan juga zona rifting benua gitu. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai pembentukan magma dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.